dan salam tercurah kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga di akhir hari nanti. Kita akan lanjutkan pembahasan kitab Hadis Arba'in An-Nawawiyah. Saya akan bacakan terlebih dahulu hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayuhan nas, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Wa innallaha amaral mu'minina bima amara bihil mursalin. Faqal ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu salihan. Inni bima ta'maluna alim. Wa qal ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safar ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rabbi ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik, dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan orang-orang yang beriman dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada para rasul. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wahai para rasul, makanlah oleh kalian yang baik-baik dan beramalah kalian dengan amal soleh. Sesungguhnya aku mengetahui terhadap apa-apa yang kalian lakukan. Dan Allah juga berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian yang baik-baik dari rezeki yang kami berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan safar yang sangat jauh. Rambutnya berantakan, rambutnya acak-acakan dan penuh dengan debu. Dia menegadahkan tangannya ke atas langit seraya menyeru, wahai Rabb, wahai Rabb. Sedangkan makanannya haram, minumannya adalah minuman yang haram, dan pakaiannya adalah pakaian yang haram. Dan ia tumbuh dan berkembang dengan yang haram-haram. Lantas, kata Rasulullah SAW, lantas bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala akan mengabulkan doanya? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah. Dan para ulama mengatakan hadis ini membahas tentang pengaruh makanan yang halal terhadap diterimanya amal soleh. Ya. Di surat Al-Mu'minun ayat 51, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibat wa'malu sholihah. Hai rasul-rasul, yaitu para utusan Allah, makanlah dari makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Ada hubungan antara apa yang dikonsumsi dari makanan dan minuman terhadap diterimanya amal soleh oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Rasulullah membuka hadis ini dengan sabdanya, innallaha thayyibun. Ya, sesungguhnya Allah itu thayyib. Thayyib itu apa jemaah? Maha baik. Iya. Maha baik. Nah, para ulama berselisih pendapat apakah thayyib termasuk nama Allah atau bukan. Ya. Pendapat pertama mengatakan bahwa thayyib adalah nama Allah. Ya, thayyib adalah nama Allah, sehingga seseorang boleh menamakan anaknya dengan tambahan di depannya menggunakan nama Abdul Thayyib, ya, hamba Allah yang thayyib. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya thayyib bukan termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kata para ulama, ya, bentuknya nakirah tanpa ada alif lam, ya. Sehingga nama Allah di sini, kata sebagian para ulama, ya, bukan thayyib, bukan termasuk nama dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimakumullah, kata thayyib, ya, kata thayyib atau baik, lawan katanya adalah al-khabith.
Al-khabith itu apa? Buruk. Ya. Dan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala menggandengkan kata thayyib dengan al-khabith. Contohnya di firman Allah ayat surat Al-Anfal ayat 37 Allah mengatakan la yamizallahu al-khabitha minat thayyib, agar Allah Subhanahu Wa Taala membedakan yang buruk dengan yang baik. Ya. Intinya maksud Allah di sini maha baik. Ya, innallaha thayyibun adalah Allah Subhanahu Wa Taala maha suci, bersih dari segala kekurangan. Mirip dengan nama Allah yang lain Al-Qudus, ya, Al-Qudus. Ya. Namun kata thayyib di sini, ya, masuk ke masyarakat kita, masuk ke Indonesia, terkadang itu dipakai dengan konotasi yang negatif, ya nggak Pak? Ya. Dikatakan kalau ada anekdot, ya, ada namanya Bang Thayyib. Berapa lama nggak pulang-pulang? Ya. Jadi dikonotasikan negatif, padahal thayyib itu maknanya baik, ya, baik. Kemudian Rasulullah mengatakan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali dari yang baik-baik. La yaqbalu illa thayyiban. Para ulama mengatakan konsekuensi dari sifat baik Allah Subhanahu Wa Taala adalah Allah Subhanahu Wa Taala tidak menerima kecuali yang baik. Di antara contohnya yang pertama, ya, Allah Subhanahu Wa Taala hanya menerima akidah yang baik, ya, akidah yang sahihah, ya, sesuai dengan pemahaman ahlu sunnah wal jamaah di atas Al-Quran dan as-sunnah, di atas pemahaman para sahabat. Ya. Allah tidak menerima akidah yang batil. Di antara contoh akidah yang batil, akidah siapa aja, Maaf? Akidahnya Syiah. Ya, akidahnya Syiah. Di antara akidah Syiah itu apa? Taqiyah. Taqiyah itu apa, jemaah? Berbohong, berdusta, itu salah satu akidahnya mereka, taqiyah. Ya. Sedangkan dalam Islam dilarang berdusta kecuali pada 3 hal. Kata Nabi SAW, dilarang berdusta kecuali pada 3 hal. Ada dusta yang memang dibolehkan. Ya. Yang pertama, apa kira-kira jemaah? Dusta yang dibolehkan. Kalau nggak salah saya pernah bahas di sini. Bohong yang dibolehkan. Hukum asal bohong nggak boleh. Namun ada 3 pengecualian yang dibolehkan dalam Islam. Ya. Yang pertama, berdusta dalam rangka mendamaikan, ya, 2 saudaranya yang saling bersengketa, berselisih. Si A dan si B bersengketa, berselisih. Kemudian si C mengasih hadiah, memberi hadiah kepada si A. Dia bilang ini hadiah dari si B. Iya. Kemudian dia juga si C memberikan hadiah kepada si B. Dia mengatakan ini hadiah dari si A. Oh, ternyata si B orangnya tidak seperti itu. A juga berprasangka demikian. Akhirnya mereka saling memaafkan. Ya. Jadi yang pertama, boleh berdusta untuk mendamaikan 2 orang yang saling berselisih. Yang kedua, dusta suami kepada istrinya atau istri kepada suaminya dalam, ya, kerangka yang positif. Dalam kerangka yang positif, ya. Umpamanya istri masak, ya, belajar masak, baru belajar masak, berusaha untuk suami tercinta. Ketika suami baru pulang kerja, mencoba masakannya, ya, meskipun di lidah kurang cocok, ya, suami mengatakan, Masya Allah, ya istriku luar biasa masakan ini. Belum pernah saya mencoba masakan seenak ini, Masya Allah. Ya. Belum pernah saya mencoba sayur asam semanis ini, Masya Allah. Ya. Berarti gak enak dong, ya. Ya. Nah, ini boleh, ya, dalam kerangka yang positif. Yang ketiga, berdusta ketika berperang. Ya. Kami telah membunuh musuh, ya, 50.000 musuh kami bantai. Ya, padahal cuma berapa? 2.000. Ya, untuk membuat musuh gentar. Berdusta di medan perang itu boleh. Jadi dusta hukum asalnya tidak boleh kecuali 3 hal yang dibolehkan untuk berdusta. Kalau Syiah akidahnya memang taqiyah, berdusta, apalagi masih minoritas. Apalagi masih minoritas. Sholat bersama kita, iya. Namun nanti sholatnya diulang. Karena mereka sholatnya harus pakai, ya, apa, batu dari
Karbala, ya. Atau kalau nggak ada batu, tisu khusus untuk mereka sujud, ya. Ini Allah tidak menerima akidah yang tidak sahih, yang tidak baik. Allah hanya menerima akidah yang baik. Begitu juga akidahnya Ahmadiyah yang meyakini ada nabi setelah Rasulullah SAW. Nabinya mereka siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Ini akidahnya batil, ya. Namun masjidnya masih ada di sebagian tempat, ya. Bahkan di daerah saya masih ada, itu besar masjidnya, Masjid Ahmadiyah. Dulu sempat ramai, sekarang udah adem ayam aja, ya. Bahkan Al-Qur'annya saja beda, ya. Al-Qur'annya saja beda, ya. Jadi cakupan terkait Allah itu maha baik itu sangat luas. Di antaranya Allah hanya menerima akidah yang baik, yang sahihah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amalan yang baik. Yabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, agar Allah menguji kalian siapa yang paling ahsan amalnya. Ya, yang paling baik amalannya. Kata para ulama ahli tafsir, Syekh As-Sa'di atau Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan, amalan yang baik adalah amalan yang mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau menyelisihi, maka Allah tidak terima. Ya, makanya pernah suatu hari ada salah seorang sholat sunnah fajar 3 rakaat, ya Pak. Sholat sunnah fajar 3 rakaat, ditegur oleh Sa'id ibnul Musayyib rahimahullah. Sa'id ibnul Musayyib ini ahli hadis, ya. Ketika ditegur, dia mengatakan, nggak terima orang ini. Dia mengatakan, hai Sa'id, apakah Allah akan mengazabku dengan salatku ini? Ya. Maka Sa'id bin Musayyib mengatakan, tidak. Ya. Namun aku khawatir Allah akan mengazabmu karena engkau menyelisihi sunnah. Ya. Amalnya tertolak, nggak diterima. Ya. Nabi perintahkan salat sunnah fajar 2 rakaat. Ini orang sholat sunnah fajar 3 rakaat karena saking semangatnya, dan dia menganggap sholat sunnah fajar yang 3 rakaat pahalanya lebih besar dibandingkan yang 2 rakaat. Iya. Jadi amal yang baik yang hanya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu yang mencocoki sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan satu lagi tambahan harus ikhlas. Ya, ikhlas itu murni. Ya, amalannya tidak tercampur. Ya, dengan pujian dari manusia atau perbuatan riya. Kemudian Allah juga hanya menerima perkataan yang baik. Perkataan yang buruk Allah nggak terima, jemaah. Itu konsekuensi innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Perkataan yang ma'ruf, qaulul ma'ruf, dan sebaik-baik perkataan itu apa? Kalamullah. Ya. Sebaik-baik perkataan adalah kalamullah, karena kalamullah adalah perkataan Allah yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Ya, bahkan satu hurufnya kata Rasulullah berapa pahala? 10 pahala. Bayangkan. Antum baru baca basmalah saja, baca Al-Qur'an, basmalah berapa huruf? Ada yang pernah hitung nggak? 19 huruf. Kalau 19 huruf kita bacanya ikhlas dan sesuai tuntunan Nabi SAW dalam membaca Al-Quran, maka tinggal dikalikan saja, jemaah. Itu qaulul ma'ruf, perkataan yang baik, basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf. Satu hurufnya diganjar 10 pahala. Bayangkan, baru basmalah. 19 dikali 10 berapa? 190 pahala. Itu baru basmalah. Ya. Baru basmalah. Makanya dari sini para ulama khilaf. Ya, apakah basmalah itu termasuk bagian dari Al-Fatihah atau bukan? Iya. Para ulama terbagi menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat pertama mengatakan basmalah itu termasuk bagian dari surat Al-Fatihah, sebagaimana pendapat Ibnu Katsir dan yang lainnya. Pendapat kedua mengatakan, ya, basmalah bukan termasuk bagian surat Al-Fatihah, namun bagian dari surat apa, Pak? An-Naml ayat 30. Wa innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu pendapat yang kedua. Basmalah masuk bagian surat An-Naml ayat 30. Pendapat yang ketiga, basmalah bukan bagian dari surat Al-Fatihah, bukan bagian dari surat An-Naml, namun dia ayat yang berdiri sendiri
yang dibaca setiap membaca awal surat dari Al-Qur'anul Karim kecuali surat At-Taubah. Kecuali surat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Qaulul ma'ruf, ya, perkataan yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya dalam surat Fatir ayat 10 Allah berfirman, "Ilaihi yas'adu kalamut thayyib, kalimut thayyibu wal 'amalus shalihu yarfa'uh." Kepada Allah lah naik perkataan-perkataan yang baik, diangkat perkataan yang baik, ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Qaulul ma'ruf, kalimat thayyib, dan amal soleh yang dinaikkannya. Ya. Jadi perkataan yang baik dan amalan soleh itu diangkat ke sisi Allah setiap hari. Setiap hari? Hari apa? Amal soleh diangkat ke sisi Allah Senin dan Kamis. Ya. Perkataan yang baik, amalan-amalan yang baik diangkat, yas'adu, diangkat ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Nabi juga mengatakan, di sini mengatakan ad-du'a huwal ibadah, ya. Doa adalah intisarinya ibadah. Di dalam hadis ini tadi kita sama-sama mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW memberikan contoh tentang dampak buruk makanan haram. Ya, dampak buruk makanan haram yang kita makan, dampak buruknya apa? Doa sulit diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dampak buruk makanan haram, minuman haram, dan semua yang haram. Termasuk salah satu faktor penghalang doa. Termasuk salah satu faktor penghalang doa. Begitu juga di dalam doa harus kita tunjukkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan di satu sisi berdoa kepada Allah, di satu sisi yang lainnya bersama dengan itu menunjukkan doa kepada selain Allah. Ya. Dan ini termasuk salah satu perbuatan syirik. Ya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 5 Allah mengatakan, "Wa man adallu mimman yad'u min dunillah man la yastajibu lahu ila yaumil qiyamati wa hum an du'aihim ghafilun." Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyembah sesembahan selain Allah yang tiada dapat memperkenankan doanya. Ya. Sekarang banyak sebagian kaum muslimin, ya, untuk berdoa saja butuh perantara, jemaah. Butuh perantara, yang lebih celakanya lagi perantaranya orang yang sudah mati. Ya. Mereka sibuk pergi ke kuburan-kuburan keramat. Ya, sebagian masyarakat kita tuh paling suka yang namanya keramat. Sampai di Jakarta banyak jalan yang dikeramatkan. Keramat Jati, Keramat Raya, ya. Jalan aja pakai dikeramatin. Paling senang, ya, hobi ke tempat-tempat keramat, kuburan keramat. Untuk apa? Ziarah. Kalau ziarah disyariatkan. Ya, Nabi mensyariatkan untuk berziarah. Namun acara plus-plus ketika berziarah yang jadi masalah ini. Di antara acara plus-plus ketika berziarah, ya, minta-minta kepada orang yang sudah mati yang dianggap soleh. Ini yang jadi masalah. Kalau ziarah kuburnya nggak apa-apa, untuk mengingat kematian. Minta-minta kepada orang yang mati yang dianggap soleh untuk menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang model begini kalah tauhid uluhiyahnya dengan iblis dalam bab doa. Ya, Masya Allah, iblis tuh, ya, dalam bab doa luar biasa. Ya, iblis, ya, berdoa kepada Allah tanpa perantara langsung. Di antara permintaan iblis ada dua. Yang pertama apa, jamaah? Minta agar kematiannya ditangguhkan sampai hari kiamat. Pakai perantara nggak iblis? Nggak ada perantara. Ya, langsung doa kepada Allah. Seburuk-buruk makhluk. Ya. Permintaan yang kedua apa? Agar bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah. Dikabulkan tidak dua doa iblis ini? Dikabulkan, Masya Allah. Iblis berdoa langsung, ya, tanpa perantara, dikabulkan oleh Allah. Kita semulia-mulia umat, masa iya harus pakai perantara orang yang sudah mati? Ya. Padahal Allah mengatakan, ya, ud'uni astajib lakum. Berdoa langsung kepadaku, niscaya aku akan kabulkan. Jangan pakai perantara, apalagi perantaranya orang yang sudah meninggal. Ya. Kalau perantaranya orang soleh yang masih hidup, boleh nggak, Pak? Ya boleh. Ya. Namun kata para ulama kurang beradab, kecuali darurat. Kecuali darurat. Ya.
Karena Allah berfirman, ud'uni astajib lakum. Ya, berdoalah kepadaku langsung. Ya, langsung. Niscaya aku akan kabulkan, kecuali darurat. Contoh darurat di sini ketika zaman sahabat Nabi belum lama wafat. Terjadi kemarau panjang paceklik. Ya, hujan nggak turun-turun. Ya. Para sahabat kira-kira bisa nggak mendatangi makam Nabi? Kemudian minta-minta ke makam Nabi bisa nggak? Sangat bisa, namun sahabat tidak melakukannya. Wong tinggal di Madinah kok. Kuburan Nabi di Madinah bisa, namun mereka tidak melakukannya. Lantas apa yang mereka lakukan? Mereka mendatangi paman Rasulullah yang masih hidup ketika itu. Siapa namanya? Al-Abbas. Al-Abbas mendatangi rumah Al-Abbas, Umar, ya, Utsman dan sebagainya, meminta kepada Al-Abbas untuk memimpin sholat istisqa karena nasabnya yang paling dekat kepada Rasulullah. Dia harapkan Allah cepat mengijabah doa dari Al-Abbas. Tuh lihat, ya, para sahabat mendatangi ya Al-Abbas, orang soleh yang masih hidup, ya, meminta untuk memimpin sholat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya darurat, jemaah. Ya, darurat. Ya, darurat. Jangan sedikit-dikit doain Ustaz, doain kiai, ya, doain ya. Padahal bisa doa sendiri. Siapa tahu doa kiainya tuh nggak diijabah oleh Allah. Justru doanya sendiri diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Pak, kalau ada ustadz, kiai, ya, habib, ajengan dan sebagainya, kemudian kita minta doa, tolong doakan saya ustadz, tolong doakan saya kiai. Kalau dianya menolak, jangan baper. Baper itu apa? Bawa perasaan, jangan tersinggung. Sombong ya ustadz ini, saya minta doain aja nggak mau. Ya, bukannya sombong, dia mengajarkan adab. Ya, berdoa langsung kepada Allah. Belum tentu doa saya diijabah. Jangan-jangan kamu lebih mulia daripada saya. Ya. Ini dalam bab doa. Dan Rasulullah SAW menyebutkan contoh, ya, seseorang dia dalam hadis ini, yang di dalam hadis ini kondisi mengumpulkan sifat-sifat terkabulnya doa itu sudah memenuhi syarat, ya, sudah memenuhi syarat sifat-sifat dikabulkannya doa di dalam hadis ini. Ya, sifat yang pertama, ya, orang ini di dalam hadis ini musafir, menempuh perjalanan yang sangat jauh, dan Nabi SAW mengatakan, "Thalathu da'awatin mustajabat, la syak fihinna." Ya, ada tiga doa yang akan dikabulkan Allah tanpa ada keraguan di dalamnya. La syak fihinna, tidak ada keraguan di dalamnya. Apa tiga doa tersebut? Yang pertama, da'watul mazlum, doa orang yang dizolimi. Kalau orang yang dizolimi berdoa, dia angkat tangan ke langit, doa itu tembus ke langit ketujuh. Doa orang yang dizolimi. Maka hati-hati antum, ya, berbuat zalim terhadap seseorang. Kalau dia sudah mengangkat tangannya ke langit berdoa kepada Allah, itu menembus langit ketujuh. Ya, tidak mungkin ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kedua, wa da'watul musafir, doa seorang musafir. Di dalam hadis ini dikatakan seorang pemuda dia sedang menempuh perjalanan yang jauh. Berarti syarat yang pertama terpenuhi nih untuk diterimanya doa, yaitu dia menempuh perjalanan yang sangat jauh, musafir. Jadi kalau antum safar, ya, pakai mobil atau di bis, ya, jangan setel musik, ya, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena doa musafir itu tembus ke langit yang ketujuh, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, wa da'watul walidi ala waladi, ya, doa orang tua untuk anaknya, ya, baik redaksinya baik ataupun redaksinya buruk. Makanya hati-hati, ya, lisan orang tua terhadap anaknya nih, ya. Redaksi buruk juga diijabah, diaminkan oleh malaikat, diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga kalau redaksinya baik, ya. Jadi syarat yang pertama terpenuhi, ya, musafir, sebab dikabulkannya doa, yaitu menempuh perjalanan yang sangat panjang atau safar. Kemudian yang kedua, ya, melakukan safar yang sangat lama, safar yang sangat panjang, ya. Sebagian ulama menjelaskan orang tersebut di dalam hadis ini bersafar dalam rangka ketaatan,
Ya, karena safar itu dibagi-bagi lagi oleh para ulama jamaah. Ya, ada safar mubah, safar halal, safar haram, safar makruh. Ya, safar sendiri dibagi-bagi. Kalau safar makruh gimana jemaah? Kata para ulama, safar makruh itu safar yang hanya dilakukan oleh satu orang, perginya sendirian. Ini namanya safar makruh. Ya, makanya kata Nabi kalau safar itu jangan sendirian, minimal berapa orang? Minimal berdua atau bertiga. Ya. Dan jangan cepat-cepat mengatakan aku kenal banget sama si fulan nih. Kalau si fulan mah itu saya kenal banget. Tanya sama dia, pernah safar nggak minimal 3 hari sama si fulan tersebut? Oh belum pernah, berarti antum belum mengenal dia sama sekali. Ya. Karena dalam Islam untuk mengenal seseorang, watak asli seseorang, karakter asli seseorang, maka Nabi menyarankan ajak dia safar selama berapa lama? 3 hari baru kelihatan tuh. Ya. Jadi kalau ada orang mengatakan saya kenal Pak Fulan tuh, karena saya sudah pernah safar sama dia 3 hari atau 5 hari, oh berarti betul. Ya. Kemudian sifat yang ketiga dalam hadis ini terkait sebab dikabulkannya doa, yakni rambut yang acak-acakan dan penuh debu. Rambut yang acak-acakan dan penuh debu. Para ulama mengatakan ini menunjukkan kondisi orang tersebut jauh dari kesombongan. Iya, dengan rambut yang acak-acakan dan penuh dengan debu. Dirinya penuh dengan kehinaan, ya, kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kehinaan dan kerendahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ini merupakan sebab dikabulkannya doa. Namun nggak harus juga mau doa terus diacak-acak rambutnya, ya enggak. Ya. Ini karena kebetulan orang tersebut sedang melakukan perjalanan safar, mau tidak mau diterpa angin rambutnya, ya, terkena debu gurun pasir, ya. Dan ini termasuk kehinaan dan kerendahan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, "Amma sujudu fajtahidu fit du'a." Adapun sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian di dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqaminun an yustajaba lakum. Iya, karena sangat besar kemungkinan doamu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kenapa? Hal ini dikarenakan orang yang sujud itu jauh dari kesombongan. Buktinya apa? Kepala yang kita hormati ketika sujud kedudukannya lebih rendah daripada apa? Bokong. Iya. Yang lebih rendah itu kepala, bokong lebih tinggi. Iya. Ini kepala yang kita hormati, menunjukkan kehinaan kita di hadapan Allah, kerendahan hati di hadapan Allah. Jadi kemungkinan diijabahnya lebih besar orang yang doanya ya ketika sujud di dalam sholat. Karena letak doa di dalam sholat ada 2, ketika sujud dan sebelum salam, ya, sebelum salam, ya. Dan Nabi mengatakan, Rabbu ash'atha, terkadang ada orang yang rambutnya acak-acakan, madfu'un bil abwab, kalau mengetuk pintu seseorang, ya, dia ditolak. Assalamualaikum, orang tersebut lihat tuan rumahnya, wah ini rambutnya acak-acakan, ya, ditolak. Mohon maaf ya, ditolak. Lau aksama 'ala Allah la abarrahu. Namun kata Nabi SAW, jika orang tersebut bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan sumpahnya. Ya. Maka kita jangan merendahkan seseorang karena itu termasuk kesombongan. Al-kibr batarul haq wa ghamtun nas. Kesombongan itu pada hakikatnya dalam Islam, kata Nabi SAW, batarul haq, menolak kebenaran. Dari kebenaran timbangannya itu Al-Quran dan Sunnah. Kalau disampaikan Al-Quran, Allah berfirman, Nabi bersabda, dia tolak. Oh berarti kiber nih orang, sombong, ya. Atau wagomtun nas, merendahkan manusia, ya. Ada yang datang ke rumahnya diintip dari luar, oh rambutnya acak-acakan, ya. Mohon maaf Pak, ya, padahal niatnya baik, ya. Itu orang kalau bersumpah atas nama Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika Allah Subhanahu wa taala membanggakan hamba-hambanya di padang Arafah. Ya, di padang Arafah kan keadaannya Masya Allah, Pak. Rambutnya udah nggak karu-karuan, ya. Banyak debu padang pasir. Ya, ketika semua orang wukuf di Arafah ketika haji, ya. Dan Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya tentang hambanya yang sedang di padang Arafah, "Unzuru ila ibadi."
atauni syu'san ghubran. Lihatlah wahai para malaikat hamba-hambaku yang sedang ada di padang Arafah. Ya, mereka datang kepadaku dalam keadaan rambut yang acak-acakan, syu'san, ya, wa ghubran, dan berdebu. Ketika wukuf di Arafah, Allah bangga kepada hambanya yang sedang wukuf di Arafah meskipun rambutnya acak-acakan dan dipenuhi dengan debu. Kemudian Allah mengatakan, dhahina min kulli fajjin amik. Mereka datang dari segala berbagai macam penjuru. Ushidukum anni qad ghafartu lahum. Masya Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikatnya, sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka. Mereka di sini maksudnya orang-orang yang sedang wukuf di padang Arafah. Masya Allah, ya. Rambutnya acak-acakan, ya, penuh dengan debu. Ini menunjukkan kerendahan diri, kehinaan di hadapan Allah, dan Allah bangga kepada para malaikat. Malaikat, lihat tuh, hamba-hambaku yang rambutnya berantakan, dipenuhi dengan debu. Sungguh aku telah mengampuni dosa-dosa mereka semua. Masya Allah, ya, wukuf di Arafah. Kemudian sebab yang keempat, ya, diterimanya doa, menengadahkan tangannya ke atas langit. Ya, menengadahkan tangan ke atas langit. Ketika seorang berdoa, ya, maka sesungguhnya ia sedang melakukan salah satu adab dalam berdoa. Dan adab dalam berdoa diantaranya menengadahkan tangan ke atas langit. Ya. Imam Nawawi, ya, menjelaskan bagaimana kaifiat atau cara menengadahkan tangan ke atas langit ketika berdoa. Ada beberapa cara menurut Imam Nawawi rahimahullah. Yang pertama, mengangkat tangan sejajar dengan dada seperti ini, Pak. Ya. Yang kedua, ya, merapatkannya di atas dada seperti ini. Jadi ini satu, kata Imam Nawawi. Yang kedua seperti ini. Yang ketiga, menutup muka dengan kedua tangan seperti ini. Nah, ini juga boleh. Ya, berdoa dengan menutup kedua tangan di atas mukanya seperti ini boleh. Ya. Ada angkat tangan dalam kondisi terdesak. Ya, ini udah, ya, seperti ini sudah, seperti ini sudah. Maka kalau orang sudah berdoa seperti ini dia menunjukkan sangat butuh doa tersebut dikabulkan. Ya, sebagaimana Nabi ketika memimpin sholat istisqa, ya, angkat tangannya bukan seperti ini, atau bukan menempelkan tangan ke wajah, namun di atas, diangkat ke atas langit sampai terlihat ketiak putih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Rasulullah SAW mengatakan, Inna Rabbukum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemalu dan Maha Mulia. Yastahyi min abdi idza rafa'a yadayhi ilaihi an yarudduhuma sifron. Ya, Allah malu jika ada hambanya yang mengangkat tangannya untuk berdoa kepada Allah, kemudian Allah kembalikan tangannya dalam keadaan kosong. Ya, Allah tuh malu. Makanya salah satu adab berdoa menengadahkan tangan ke atas langit. Ya, boleh seperti ini, atau disatukan di depan dada, atau diletakkan di atas muka, atau kalau benar-benar terdesak, diangkat tangannya ke atas langit seperti sholat istisqa. Kemudian yang kelima, sebab dikabulkannya doa, bertawasul dengan rububiyah Allah. Bertawasul dengan rububiyah Allah. Orang ini tadi di dalam hadis ini, dia juga tawasul, ya Rabbi, ya Rabbi. Wahai Robku, wahai Robku. Wah, tawasul juga, Masya Allah. Ya. Namun sayang nanti di akhir hadis kan makanannya haram, ya, minumannya haram. Ya. Padahal sebab-sebab dikabulkannya doa sudah ditempuh semua. Ya, safar, rambutnya acak-acakan, penuh dengan debu. Ya, angkat tangan ke langit. Belum lagi bertawasul, ya Rob, ya Rob. Dan ini salah satu sebab dikabulkannya doa. Ya, bertawasul dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya banyak disebutkan di dalam Al-Quran, di surat Al-Isra ayat 24, Allah mengatakan, Waqur Rabbi. Nah, ini bertawasul atas nama Allah. Waqur Rabbirhamhuma kama Rabbayani shaghira. Ya, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, ya Rabbku, ya, kasihanilah mereka berdua, yaitu orang tua kita, sebagaimana mereka berdua telah mengasihi atau mendidik kami di waktu kecil. Begitu juga Allah berfirman tentang doa Nabi Nuh. Nabi Nuh juga bertawasul, ya. Nabi Nuh mengatakan, Rabbighfirli wali walidayya waliman dakhala baitiya mu'mina walil mu'minina wal mu'minat. Ya Tuhanku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan orang yang masuk ke rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Nabi Nuh bertawasul dengan mengatakan,
ya Rabbi. Ya. Dan juga doa Nabi Ibrahim alaihissalam, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ya. Ya Tuhanku, wahai Rabbku, ya, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Doa ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim ketika Nabi Ibrahim meninggikan pondasi Ka'bah. Khawatir amalannya tidak diterima oleh Allah. Bayangkan, Pak, Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail meninggikan pondasi Ka'bah, khawatir amalannya tidak diterima. Ya, kita yang amalan sedikit malah update status, baru beramal sedikit sudah update status, ya hilang semua pahalanya. Nabi Ibrahim ketika meninggikan pondasi Ka'bah, setiap meletakkan batu, dikisahkan oleh para ulama, ditaruh batu di atas Ka'bah, ditinggikan, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Letakin lagi batu, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Terus, wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Terus, ya, berdoa terus, khawatir amalannya tidak diterima padahal sedang meninggikan pondasi Ka'bah. Bayangkan, Pak, tawadhu'nya Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, bertawasul dengan nama Allah, ya Rabb. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, yang keenam di antara sebab dikabulkannya doa, mengulang-ulang dan merengek-rengek dalam berdoa. Doanya diulang sampai 3 kali pengulangan, itu sebab dikabulkannya doa. Dan juga merengek-rengek, ya. Maka Ibnu Mas'ud mengatakan, wa kana idza da'a thalathan, bahwa Rasulullah SAW jika dia berdoa, maka ia melakukannya 3 kali, diulang 3 kali. Itu kebiasaan Rasulullah ketika berdoa. Kalau antum berapa kali pengulangan? 1 aja Ustaz, capek soalnya. Pantesan lama dikabulkannya. Nabi 3 kali pengulangan, ya Maaf. 3 kali pengulangan, ya. Dan juga boleh merengek-rengek dalam berdoa, mengakui kekurangan diri, kelemahan diri, baru masuk inti doa. Seperti yang dilakukan Nabi Zakaria alaihissalam di surat Maryam ayat 4-5. Sebelum masuk ke inti doa, Nabi Zakaria merengek-rengek mengakui kelemahan dan kekurangan dirinya. Ya, Allah berfirman, qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba. Nabi Zakaria mengatakan, ya Tuhanku, ya Allah, sesungguhnya tulangku lemah. Sesungguhnya tulangku sudah lemah. Ini kan mengakui kelemahan, ya. Kemudian washta'ala ar-ra'su syaiba, ya. Dan kepalaku telah ditumbuhi dengan uban, syaiba, ya, ditumbuhi dengan uban. Tulangku sudah lemah, ya Allah. Kepala atau rambut sudah banyak uban, ya. Curhat dulu, mengakui kelemahannya, ya. Kemudian walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan aku belum pernah kecewa sama sekali dalam berdoa kepada Engkau, ya Allah. Belum pernah kecewa aku, ya. Kemudian Nabi Zakaria mengatakan, wa inni khiftul mawaliya min wara'i wa kanat imraati aqira wahfahabli min ladunka waliya. Baru masuk inti doa setelah mengakui kelemahan-kelemahannya, ya, kemudian kerendahannya di hadapan Allah, baru masuk inti doa. Nabi Zakaria berdoa, ya Tuhanku, dan sesungguhnya aku khawatir terhadap waliku sepeninggalku, sedang istriku adalah seorang yang mandul, ya. Baru di ujungnya Nabi Zakaria masuk inti doa, ya Allah, anugerahilah aku dari sisi Engkau seorang putra, ya, seorang putra, ya. Namun setelah laki-laki di dalam hadis ini menempuh, ya, 6 sebab doa dikabulkan, doanya juga tidak kunjung dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Karena ada penghalangnya. Faktor penghalang doa. Yang pertama, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Dan pakaian di sini kata para ulama bersifat umum, mencakup bisa perhiasan, ya, kendaraan dan yang sejenisnya, ya. Jadi bukan diartikan pakaian letterlock pakaian saja, tidak. Bisa dikiaskan ke yang lainnya, ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa contoh-contoh amalan yang tidak diterima, ya. Amalannya sah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang pertama, ya, amalan-amalan sah namun tidak diterima berdasarkan teks dari hadis Nabi SAW. Contohnya apa?
sholat orang yang minum khamr. Habis minum khamr ya, terus dia sholat. Sah nggak sholatnya? Sholatnya sah tidak? Sholatnya sah, namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan teks hadis Nabi SAW ya. Man syaribal khamra lam tuqbal lahu salatun arba'ina sobahan. Siapa saja yang meminum khamr, miras ya. Kalau miras kan sekarang namanya diperindah ya. Diperindah ya. Maka kata Nabi tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tidak diterima di sini maksudnya tidak diterima pahalanya ya. Namun ketika dia mengerjakan sholat, ya sholatnya tetap sah. Kemudian yang kedua, sholat orang yang mendatangi dukun. Ya, dukun. Ada nggak orang ke dukun tapi sholat? Oh banyak. Di sono sini mah nggak ada ya. Dukun bayi Ustaz, oh, beda kalau dukun bayi. Ini dukun, ya tukang sihir, tukang santet. Iya. Kalau di dekat rumah saya tuh Pak, terkenal tukang santetnya. Ya dulu itu kata orang-orang terdahulu ya, itu suka lihat kalau malam itu ada bola api itu. Bola api bukan meteor ya. Kiriman apa dari tukang sihir. Pakai buhul-buhul lewat perantara jin ya. Sampai sekarang masih ada tuh. Ya. Yang datang masih banyak. Ya. Sholat orang yang mendatangi dukun. Nabi SAW bersabda, man ata arrafan fasa'alahu an syai'. Siapa saja yang mendatangi arrafan itu bisa peramal, bisa dukun, ya, bisa orang pintar. Kenapa dikatakan orang pintar? Karena yang datang orang bodoh, ya. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailah, ya. Dan bertanya kepadanya tentang sesuatu hal ya, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari. Habis minum khamr ke dukun nanya-nanya, udah cocok deh ya, dikali 2 80 ya, 80 hari. Kalau dia sholat ya udah tetap sah sholatnya, namun tidak diterima berdasarkan teks hadis Nabi SAW ya. Begitu juga sholat seorang budak yang lari dari tuannya, coba-coba kabur dari tuannya budak. Ya meskipun sekarang nggak ada lagi zaman perbudakan, namun nanti akan ada. Iya di akhir zaman. Lari dari tuannya, sholatnya tidak diterima. Nabi mengatakan, idza abaqal abdu lam tuqbal lahu sholatun. Setiap budak yang lari dari tuannya, maka tidak diterima sholatnya. Ya. Dalam riwayat lain ada tambahan, hatta yarji'a ila mawalih, sampai dia kembali kepada tuannya, kepada majikannya. Ya, pada majikannya. Ya. Orang Arab yang jahil zaman sekarang, ada TKI kita, TKI atau TKW, kerja di Saudi, kerja di Jazirah Arab. Sebagian orang Arab yang jahil menganggapnya TKI kita itu budak, itu Arab jahil tuh. Ya. Ada murid saya pernah jadi TKI, dia laki-laki. Jadi tukang masak dia. Ya, majikannya polisi, kebetulan majikannya baik. Udah 4 tahun di Mekah. Dia cerita, Ustaz, kalau kita kerja di Mekah atau di Madinah, itu kalau dapat majikan baik, itu baiknya kayak malaikat. Baiknya kayak malaikat. Mau pulang aja nggak boleh. Udah anak-anakmu bawa ke sini aja. Ya, dikasih emas, ya, dikasih macam-macam. Baik. Namun kalau dapat majikan yang jahat, itu jahatnya sama kayak setan ya, kayak iblis. Jadi ya untung-untungan lah gitu ya, untung-untungan. Nggak digaji, ya, zolim, ya. Apalagi kalau jadi driver nggak ada jam kerjanya, kata murid saya, harus siap, ya. Yang nganter istrinya ke mall lah, habis itu nganter anaknya, udah terus aja, nggak susah istirahat, ya. Kemudian sholat 2 orang yang bertikai juga hati-hati, nggak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi mengatakan, salasatun la turfa'u salatuhum fawqa ru'usihim shibron. 3 golongan yang tidak diangkat sholat mereka di atas kepala mereka meskipun hanya sejengkal. Pahala sholat kan diangkat setiap Senin Kamis, Pak. Setiap amal soleh ya. Ini nggak diangkat meskipun hanya sejengkal. Ada 3 golongan. Siapa saja mereka? Golongan yang pertama, rajulun
amma qauman wa hum lahu karihun. Yang pertama lelaki yang mengimami suatu kaum, jadi imam salat, ya. Namun kaumnya membencinya. Di sini dijelaskan oleh para ulama, membenci di sini bukan karena membenci imamnya mengamalkan sunnah. Ya, kalau itu benci yang tertolak. Ya, benci yang tertolak. Mentang-mentang imamnya berjenggot mengamalkan sunnah, terus makmumnya jadi pada benci. Ya, ini bencinya tertolak. Wong dia mengamalkan sunnah kok. Ya. Benci di sini, ya. Ini orang jadi imam, ya, tidak bijak. Ya. Seperti pernah kasusnya Mu'adz bin Jabal pernah mengimami kaumnya, ya, sholat isya. Baca di rakaat pertama surat Al-Baqarah, Pak. Al-Baqarah. Iya. Ada salah seorang punya hajat dan dia berkata dalam hatinya, mudah-mudahan rakaat kedua Mu'adz baca lebih pendek. Ya. Begitu masuk rakaat kedua Ali Imran. Ya, Ali Imran. Akhirnya orang ini keluar saf, batalin salatnya, keluar. Ya. Setelah salat selesai, ya, Mu'adz dilaporkan oleh salah seorang sahabat, Mu'adz, tadi si fulan keluar saf di rakaat kedua. Langsung divonis sama Mu'adz bin Jabal. Huwa munafik, dia seorang munafik. Bayangin, Pak. Kedengaran sampai ke telinga orang tersebut, nggak terima, ngadu kepada Rasulullah. Ya. Setelah diceritakan kronologisnya, wahai Rasulullah, semalam saya sholat bersama Mu'adz, saya keluar saf sholat di rakaat kedua karena Mu'adz baca kepanjangan. Rakaat pertama baca Al-Baqarah, rakaat kedua Ali Imran. Apa nggak bengkak kaki? Ya. Ali Imran. Akhirnya saya keluar saf. Saya dikatain munafik ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Panggil Mu'adz. Ya. Begitu Mu'adz duduk di hadapan Rasulullah, Mu'adz ditegur. Ya Mu'adz, afitanun. Ya Mu'adz, afita 3 kali diulang. Hai Mu'adz, kamu mau buat fitnah. Hai Mu'adz, kamu mau buat fitnah 3 kali. Rasul marah. Ya, Rasul marah. Nah, kalau seperti ini nggak jadi masalah, ya. Atau misalnya imamnya, ya, mau jadi imam dia ngudut dulu di luar. Wah, biar hafal surat Ina atau Ina nih, ya. Ngudut dulu. Sebagian makmum benci nih, gimana Pak Imam nggak kasih contoh yang baik, ya. Katanya kalau nggak ngudut nggak keluar dalilnya Ustaz, gitu ya. Nggak hafal, hafalannya cepat hilang. Dibenci sama kaumnya, maka pahala sholatnya sejengkal pun nggak diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini golongan yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sahid. Ya, yang kedua, wanita yang bermalam di rumah suaminya, sedang suaminya dalam keadaan marah kepadanya, nggak ridho. Ini pahala sholat istrinya nggak diangkat meskipun sejengkal. Bikin marah suaminya, nggak ridho. Suaminya dengan istrinya tidur satu rumah, tidur satu kamar. Suami dalam keadaan marahnya syar'i. Umpamanya apa? Umpamanya suaminya ingin berjima namun ditolak sama istrinya, alasannya capek. Umpamanya, ya. Akhirnya suaminya marah, tidur dalam keadaan kesel, ya. Maka hati-hati istri model seperti ini, kata Nabi SAW, ya, pahala sholat mereka tidak diangkat meskipun hanya sejengkal dari kepala. Itu golongan yang kedua. Buat ibu-ibu, hati-hati ibu, ya. Kemudian yang ketiga, wa akhawani mutasoriman, ya, dan 2 saudara yang saling bertikai sampai mereka saling memaafkan. Kalau masih terus bertikai, dikhawatirkan pahala sholat mereka berdua tidak diangkat meskipun hanya sejengkal dari kepala. Padahal amal soleh itu diangkat setiap Senin dan Kamis. Ini pahala sholat yang paling utama nggak diangkat, ya, nggak diangkat, ya. Kemudian yang kedua, amalan-amalan yang sah namun, ya, tidak diterima berdasarkan kias. Di antaranya umroh atau haji menggunakan harta yang haram. Umroh atau haji menggunakan harta haram atau 50-50. Yang 50% dari harta halal, yang 50% lagi dari korupsi, di mix gitu ya. Untuk membersihkan harta Ustaz, gitu. Masya Allah, ya. Ya, di mix jadi. Ya, 50%. Ya. Maka dikatakan oleh para ulama, umroh dan hajinya sah, namun tidak diterima oleh
Allah Subhanahu wa taala alias tidak mabrur. Umrohnya tidak mabrur, hajinya tidak mabrur, ya. Begitu juga wakaf dengan uang haram. Wakafnya sah namun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersedekah dengan harta haram, ya. Mencuri kemudian hasil curiannya untuk disedekahkan, kayak siapa? Robin Hood, ya. Ya, Robin Hood gitu kan, disedekahkan. Ini juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik, demikian jamaah kaum muslimin rahimakumullah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Mungkin masih ada waktu sedikit untuk sesi tanya dan jawab. Ada pertanyaan? Silakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Baik. Bagaimana cara bertobat dari harta yang haram? Ya. Maka ada dua kemungkinan, Pak. Dua kemungkinan kata para ulama. Pertama, uang haram tersebut atau harta haram tersebut diketahui siapa pemiliknya. Kita ketahui siapa pemiliknya. Maka dalam hal seperti ini ada dua kondisi. Kalau harta tersebut atau harta haram tersebut diketahui siapa pemiliknya. Kondisi pertama, harta tersebut diperoleh dengan cara yang zalim, seperti mencuri, kan hartanya haram tuh, ya. Kemudian korupsi dan yang lainnya. Maka wajib bagi orang tersebut untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Ya, wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Kayak harta korupsi itu wajib dikembalikan kepada negara, ya. Kemudian yang kedua, harta itu diperoleh, ya, dengan keridhaan kedua belah pihak. Kalau nyuri, korupsi kan nggak ridho salah satu pihak. Ini dua-duanya ridho. Namun harta tersebut haram. Contohnya apa? Uang hasil zina, uang hasil judi, ya, uang hasil nyanyi, uang riba, ya, dan yang lainnya. Maka kata para ulama, tidak perlu mengembalikan harta itu kepada pemiliknya, karena ini dua-duanya saling ridho, ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, ya, apakah orang tersebut boleh menggunakan harta tersebut untuk digunakan pribadi, ya, untuk digunakan pribadi untuk khusus harta haram yang dihasilkan dari riba, ya. Maka sebagian ulama menjelaskan, boleh nggak Pak dimanfaatkan harta haram dari hasil riba, ya. Sebagian ulama mengatakan bolehnya bagi orang tersebut untuk menggunakan harta riba tersebut secara pribadi, ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Baqarah ayat 275. Allah berfirman, wa ahallallahu al-bai' wa harramar riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Faman ja'ahu mau'idhatum mir rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari memakan riba. Udah tahu nih, tadinya belum tahu dalilnya, kemudian tahu dalilnya, terus dia berhenti dari makan riba. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Kata Allah, maka baginya apa yang telah diambilnya yang dahulu, sebelum datang larangan tersebut. Dan urusannya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga di Al-Baqarah ayat 278, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Ya, di dalam ayat ini kata sebagian ulama, Allah menjelaskan untuk meninggalkan yang tersisa dari riba. Meninggalkan yang tersisa dari riba dan tidak memerintahkan untuk mengembalikannya. Jadi bisa dimanfaatkan secara pribadi. Ini menurut sebagian ulama, ya. Nah, yang kedua, uang haram tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya. Bagaimana caranya? Cara bertobatnya diserahkan kepada Baitul Mal, kata para ulama. Diserahkan kepada Baitul Mal, disalurkan untuk maslahat kaum muslimin, pembangunan jembatan, ya, toilet umum dan sebagainya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Masih ada jemaah? Baik, ya.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Syarat syarat daripada safar itu apa aja? Terus dalam safar ini semua tidak menginap. Apakah boleh kita jemput? Ya. Ya. Baik, kapan seorang dikatakan safar? Para ulama khilaf ya. Ada yang mengatakan jaraknya kurang lebih 84 sampai 85 baru bisa dikatakan orang tersebut safar, sebagaimana pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya. Pendapat yang kedua, ya, kapan seorang dikatakan safar? Maka dikembalikan kepada urf. Urf itu apa? Kebiasaan, adat istiadat. Kalau umpamanya dari sini Masjid Al-Bilal ke Bogor, ya, berapa kilo Pak kalau dari sini ke Bogor? Bogornya Bogor Baranang Siang lah. Berapa? 60 ya. Oke, kalau secara jarak masih 60 kilo. Namun kalau secara kebiasaan, ya, menurut masyarakat di sini, dari sini ke Bogor, ya, Bogornya di Baranang Siang situ, ya, termasuk safar atau bukan? Belum kan ya? Belum. Berarti belum. Ya. Namun ada juga Bogornya Bogor yang ujung, ya, Bogor ujung, ya. Bogor ujung itu di mana? Puncak ya, Cisarua ya, masih. Dari sini ke Cisarua berapa kilo kira-kira? Berapa? 80 ya. Kalau ikut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu 84 atau 85. Ya. Namun kalau secara kebiasaan dari sini ke Cisarua atau ke Cibodas ya, udah masuk safar belum? Kebiasaan? Sudah belum Pak? Belum. Kalau belum ya belum. Jadi ada khilaf para ulama. Ya, dari sisi jarak dan dari sisi urf. Ya, kalau kita ikut pendapat ulama yang mengatakan dari sisi jarak, berarti harus memenuhi syarat 84 sampai 85 km baru dikatakan dia sudah bersafar. Kurang dari itu belum. Namun pendapat kedua, kalau kita ikut kebiasaan masyarakat, urf, adat istiadat, maka dikembalikan lagi sebagaimana kebiasaan masyarakat setempat. Kalau dianggap ke sana sudah safar, ya sudah berarti safar. Dari sini ke Bandung udah safar belum kira-kira? Secara urf aja sudah, secara jarak sudah juga. Sudah. Lantas bagaimana orang safar itu dapat rukhsah, keringanan, dan juga doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keringanan kalau sedang berpuasa boleh dibatalkan, ya. Yang kedua dapat keringanan untuk mengqashar salat. Jadi qashar itu jamaah hubungannya dengan safar. Adapun jamak hubungannya dengan masyaqqah, kesulitan. Paham ya? Ustaz, kalau saya mau qashar salat berarti antum harus safar dulu. Ya, baru bisa diqashar salatnya. Ya. Qashar itu apa? Diringkas. Salat zuhur dan asar yang tadinya 4 rakaat diqashar menjadi 2 rakaat. Syaratnya harus safar meskipun tidak nginep. Bolak-balik dari sini ke Bandung ada perjalanan dinas umpamanya. Ya, Bandung ya. Meskipun pakai kereta apa? Wus ya. Meskipun pakai kereta wus, safarnya enak sekarang ya. Tinggal siap fulusnya aja gitu kan. Ya, setengah jam sampai Bandung, ya. Sorenya sudah balik lagi. Begitu di tengah perjalanan sampai Bandung, itu sudah berlaku hukum safar. Ya, sampai Bandung berarti zuhurnya bisa diqashar 2 rakaat dengan catatan sholatnya sendiri. Kalau sholatnya bersama imam setempat, maka harus sempurna. Harus sempurna. Ya, 4 rakaat. Namun kalau kita sholatnya di hotel, di apartemen, ya, maka boleh diqashar. Namun jangan sembarangan menjamak. Ya, itu sebagian nggak paham, main jamak qashar aja. Kalau qasharnya nggak jadi masalah boleh. Ini main jamak aja, padahal waktunya senggang, nggak kemana-mana, nggak ada kesulitan. Ya, kalau nggak ada kesulitan, tidak ada masyaqqah, jangan main asal jamak aja Pak. Tapi kalau qashar boleh di waktunya masing-masing. Kecuali ketika safar dapat kesulitan juga. Iya, kita mau pergi di kampung kita, kampung halaman ya. Wah, ini mau pergi saya jam 2:30 mau pergi. Ya, kita nggak tahu sampainya ke rumah kembali jam berapa dan kita nggak tahu ada masjid nggak di sana umpamanya. Maka ini boleh dijamak ya. Jamak qashar ya.
waktu asarnya tarik ke zuhur. Namanya jamak apa? Jamak takdim. Ya, ditarik waktu asarnya ke zuhur. Berarti cara mengerjakannya, sholat zuhur 2 rakaat, salam, jangan zikir dulu. Ya, setelah salam langsung bangun kembali, sholat asar 2 rakaat. Ya, kalau sholatnya berjamaah qomat. Ya, misalnya 2 orang nih, safar 2 orang atau 3 orang ya. Setelah sholat zuhur 2 rakaat salam, ya qomat lagi Allahu Akbar, qomat sholat asar. Nah, itu dia. Namun jangan sembarangan menjamak kecuali ada masyaqqah, kesulitan. Wallahu a'lam bishawab. Iya. Jelas, Pak ya? Insyaallah. Ketika kembalinya itu kalau sudah masuk kota, Kalau kita sudah balik ke rumah, ya maka terhapus hukum safar. Kalau sudah sampai rumah, ya stasiun mana dulu nih? Gambir. Sudah nggak ada safar lagi, udah sampai stasiun Senen, ya. Kecuali masih stasiun Bandung, gitu. Itu ya. Kalau sudah sampai stasiun Senen atau Gambir, ya sudah nggak ada hukum safar, ya. Nanti ke Tanah Abang safar lagi, ya. Jadi nggak ada hukum safar, kecuali masih di kota setempat, kota tujuan setempat, yaitu kota Bandung atau kota mana misalnya ya. pesawat itu Pesawat kan di Tangerang beda wilayah kita. Jadi bukan di Jakarta lagi, bukan di Soekarno-Hatta itu lah. Bisa di Masjid Jabal Kosor. Coba sekarang saya tanya, Tangerang ke Masjid Al Bilal safar nggak kira-kira? Bukan, berarti bukan termasuk safar. Kita dari luar kota. Ya. Kan safar. Posisi di Tangerang. Ya. Apakah kita bisa Masjid Jabal Kosor? Tidak, kita sudah termasuk mukim. Iya. Sudah termasuk mukim, kecuali sholatnya di bandara sebelumnya. Di bandara umpamanya bandara Samarinda umpamanya, ya. Mau ke Soekarno-Hatta kita sholat dulu di masjid bandara atau musola bandara. Ini masih berlaku hukum safar. Kalau sholatnya nanti dulu, ya. Kemudian sampai bandara Soekarno-Hatta, dia sholat asar umpamanya, sholatnya harus sempurna karena sudah bukan musafir lagi dia. Ya, sudah sampai di kota tujuan tersebut. Ya, meskipun di Tangerang. Ya, meskipun di Tangerang, tetap sholatnya sempurna 4 rakaat. Ya, 4 rakaat. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Cukup ya. Baik, demikian kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.